Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kami tim YouTube Dunia Malam. Di kesempatan malam hari ini kita akan expose atau menggali misteri perjalanan kami dari Muria ke Blora. Kebetulan kita ada 9 orang, tapi ini memang ada beberapa yang kita hadirkan di malam ini. Kita akan sedikit cerita ya. Kami memang pernah perjalanan secara istilahnya ke Muria lah, ke Muria, Gunung Muria. Seharusnya kita tempuh perjalanan itu misalnya 3 jam, 2,5 jam itu sampai ke sana. Nah pada waktu itu kita perjalanan itu kurang lebih menempuh perjalanan pada waktu berangkat itu 6 jam. Di kesempatan kali ini memang perjalanan kami, kita akan menceritakan sejarah ini ya, sampai kejadian nantinya itu ngopi di warung itu kita akan ceritakan. Memang pada waktu kita perjalanan pada waktu berangkat ke sana itu ada ganjalan. Ganjalannya itu pas tepat pada waktu saya masih ingat itu di depan gua Cerawang. Gua Cerawang itu letaknya, nanti kalau bisa di rumah bisa lihat, bisa share juga, bisa dicari di Google. Gua Cerawang tempatnya mana, itu salah satu rekreasi yang ada di Blora, banyak dikunjungi orang. Nah di situ kita kebetulan saya itu 9 orang, ada 4 sepeda motor, itu 2 orang. Nah saya itu pakai, kebetulan tidak ada mobilnya kan, saya pakai motor sendiri. Nah pada waktu tepat di Gua Cerawang itu saya itu merasakan hal aneh, yaitu memang ada sosok makhluk yang ikut gonceng di sana. Itu terus kita terus mas ya, kita perjalanan terus. Itu perjalanan apa mas namanya, dari Gua Cerawang itu lewat mana mas sampai ke Pati itu? Mayitan. Nah pada waktu lewat Mayitan di situ itu seharusnya berapa jam mas ke Pati mas? Mayitan Pati ya kalau normal itu 1 jam sampai 1,5 jam lah. Kalau normal. Nah itu pada waktu itu berapa jam kita nembus itu? Hampir 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Hampir 2 jam lebih. Padahal kita udah motornya lumayan istilahnya cepat ya, tapi kita gas terus tuh 2,5 jam baru nyampe istilahnya perjalanan ke dari Kodanan ke Pati itu ya. Setelah itu kita perjalanan terus, artinya kita sampai sana sekitar kurang lebih jam malam, tengah malam di sana. Setelah sampai sana selama 24 jam yang tadi di episode yang pertama itu saya ceritakan, kita selama 24 jam di alam gaib di situ. Terus kita pulang juga. Kebetulan saya dengan Mas Manto bisa ceritakan Mas Manto ya, kita pada waktu mau masuk di perempatan Puncak Wangi, tepatnya perempatan Puncak Wangi, kita melihat bulan mas ya. Yeah. Melihat bulan, tapi aneh. Kebetulan di situ kita mau mampir istilahnya sholat dulu di sebuah masjid. Tapi mungkin Mas Manto bisa cerita mas, pada waktu kejadian melihat bulan itu kok kembali lagi mas, bolak-balik. Pada waktu itu pada waktu perjalanan itu, waktu pulang, setiap kali menengok ke atas kalau ada bulan, kenapa jalannya itu rusak. Tapi kalau bulannya nggak ada, jalannya itu lurus, enak seperti jalan tol. Terus kita jalan terus, melihat rambu-rambu. Setiap kita lewati, kenapa rambu-rambunya yang sama, nggak ganti, nggak rubah, kita seperti terdiam di situ. Padahal kita genjot gas. Iya, masa kita genjot gas betul. Nggak berhenti sama sekali. Cukup. Oh itu ya. Ini memang kejadian. Setelah itu kita setelah ada perempatan Puncak Wangi, kita jalan terus. Itu kan seharusnya kita melewati masjid. Pada waktu itu saya tengok tidak ada masjid. Kebetulan memang di malam hari itu memang agak cuacanya mendung ya, mendung, ada bulan, mendung ya. Lah hal aneh di sini, kita pada waktu di alas Todanan.
di Astodanan ya, di Astodanan kan kebetulan ada di tahun yang lalu kan ada bis kesasar di sana ya, di Astodanan ada bis dan beberapa kendaraan besar itu terhasil. Nah disitulah kita menemukan keganjalan di sini. Padahal pada waktu kita berangkat atau pada waktu kita lewat berhari-hari di situ jalan itu jelek, tapi pada waktu malam itu jalan seperti tol. Nih, jalan seperti tol, kanan kiri itu seakan-akan itu wah jalannya lebar, Rumahnya mewah-mewah. rumahnya mewah-mewah, gedungnya tingkat-tingkat, masya Allah. Di situ memang wah, pada waktu di perjalanan kita tidak seakan-akan tidak berjalan di tengah hutan, tapi kita perjalanan di sebuah kota besar, seperti di sebuah kota besar. Mungkin Mas Arif bisa ceritakan Mas, ini mungkin untuk pemirsa lebih tahu pada waktu melihat apa saja Mas pada waktu perjalanan dari Puncak Wangi ke ke Todanan itu kan kalau normalnya sepeda motor itu kan setengah jam Mas. Pada waktu kita ke sana itu kan 6 jam. Lah di dalam 6 jam itu Mas Arif menemukan apa saja Mas? Bisa ceritakan Mas. Di waktu perjalanan itu ya kalau saya pikir itu mungkin atau tidak mungkin nanti. Saya pikir itu ya, loh, ini benar atau tidak? Yang saya rasakan di waktu itu saya melihat suatu katakanlah mungkin jin atau apa, itu ada yang tinggi besar dan kalau orang itu pelontos atau gundul lah seperti itu. Nah anehnya telinganya itu panjang tapi ke atas gitu. Itu yang saya lihat. Itu pada waktu di daerah mana itu Mas? Itu di daerah pas di tengah alas apa pas di waktu di warung, katanya yang warung jin itu. Pas saya ya itu pas waktu di warung jin sambil ngopi. Nah waktu itu maksudnya saya pengen tahu nanti itu agak ke belakang, nanti kita kiri terakhir ke belakang, berarti berceritanya runtun lah. Pada waktu perjalanan itu kan masuk di tengah masuk ke hutan hutan Todanan itu antara perbatasan Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati. Nah maksudnya di perjalanan itu menemui apa Mas? Perjalanan itu yang dilihat pas perjalanan di waktu perbatasan di antara Pati dan Blora, yang saya rasakan gini, kejanggalannya anehnya ini kok lama banget. Dan waktu itu kan katanya biasanya orang kalau bepergian jauh kan pengen buang air kecilan gitu. Nah itu yang saya kan kok nggak ketemu yang dikatakan masjid. Biasanya kan kalau rombongan teman-teman kan pasti istirahat di masjid itu. Tapi kok perjalanan itu nggak menemui yang dikatakan masjid itu. Begitu hebatnya rasanya menahan katakanlah air seni. Iya itu begitu hebatnya menurut saya. Nah terus selanjutnya teman-teman ada yang bilang ada yang melihat masjid dan satunya lagi ada yang tidak melihat masjid. Itu menurut saya nggak masuk akal lah. Itu menurut saya cukup dari saya. Mas Manto mungkin ada menambahan Mas? Kalau saya itu pas di tengah atau di pucuknya Gunung Puncak Wangi itu saya itu berpapasan dengan bis. Anehnya saya kan berpikir biasanya di situ kan jalannya sempit, terus saya menepi loh, tapi kok pada waktu jauh ya itu loh kok longgar banget. Iya longgar, terus benar-benar longgar. Kelihatannya itu di dalam bis seperti nggak ada orangnya, nggak ada sopirnya, nggak penumpangnya, nggak ada penumpangnya. Memang bis nggak ada sopirnya, nggak ada penumpangnya, jalan sendiri ya benar. Terus jalannya itu begitu lebar juga terang, anehnya seperti itu. Melihat apa saja Mas? Gedung-gedung bertingkat ya. Terus waktu kita turun ke Blora kan anjir ya, anjir. Nah itu turunan itu saya melihat beberapa rumah mewah lah. Sepertinya kalau itu bukan seperti orang biasa, megah seperti bangunan konglomerat seperti itu. Makanya saya dengan Mas Manto pas waktu kebetulan Mas Manto saya gonceng sepeda motor saya pada waktu pulang dari situ. Saya istilahnya rasan-rasan lah, kalau bahasanya orang Blora itu rasan-rasan, gremeng-gremeng.
Todanan saiki maju ya. Bluro kalah bangunane. Kan itu lebih megah apa namanya lewat todanan. Memang di situ bener guys, di situ memang bangunannya itu megah sekali bener. Gedung-gedung bertingkat semuanya seperti kota besar, seperti kita pada waktu kita jalan-jalan di Jakarta atau mungkin di kota-kota besar di Surabaya. Memang betul di situ. Padahal aslinya itu hutan. Itu tapi kita menjumpai di situ. Terus di samping itu juga jalannya lebar sekali, memang benar-benar di atas nalar. Pada waktu itu kita review juga, kita pengen memastikan besoknya kita telepon ada temen yang ada di Todanan dan yang lainnya kita tanya-tanya Todanan itu bangunannya megah apa tidak, jalannya itu lebar apa tidak, padahal itu jalannya itu rusak pada waktu itu. Tapi pada waktu malamnya kita kita pada waktu melintas di situ jalannya lebar sekali seperti jalan tol, mungkin lebih bagus lagi dari jalan tol yang saya amati loh, lebih bagus lagi dari jalan tol. Pada waktu itu jalannya kan naik turun, pada waktu naik sepeda motor saya tidak kuat, itu pasti ada turunan. Kalau ada sepeda motor saya tidak kuat, tapi pasti ada turunan. Itu anehnya di situ. Lah kita pada waktu itu lihat jam di HP, itu kita lihat hampir 6 jam. Itu. Makanya kan di situ kita berbincang-bincang dengan teman-teman, ayo cari warung untuk istirahat ngopi atau untuk istirahat makan. Lah kebetulan pada waktu kita berbicara itu pas kebetulan di depan itu ada warung. Ada warung. Pas waktu kita datangi rame Mas ya, Mas Wiji. Iya. Waktu hampir tiba ya. Pas pertigaan. Cerita Mas. Pertigaan itu kita istirahat di situ. Mau ngopi lah, jajan. Ngopi istirahat. Istirahat kan kalau dilihat dari anu kan perjalanan banget. Jauh ya, 6 jam. 6 jam enggak? 6 jam. 6 jam perjalanan. Enggak turun dari sepeda motor ya. Baik dia ya. Kejadiannya malah lebih aneh lagi di situ. Ketika kita datang, kita baru nyampe itu ramai, banyak orang di situ. Orang ngopi itu. Tapi enggak waktu kita datang. Pada waktu kita datang itu perginya dia enggak tahu Mas ya. Perginya kemana entah enggak ada yang tahu. Iya, ada yang tahu. Pas waktu kita pesan kopi itu, pesan teh itu mereka semua itu hilangnya kemana enggak tahu. Di belakang tengok enggak ada. Dari situ ya yang rasanya lebih. Tapi yang jual masih ada gitu. Kalau yang jual ada. Cuma yang jual ada cuma 2 orang guys. Ini saya tambah ya, cerita masih saya tambahi. Pada waktu itu kan yang pertama kali saya yang mampir, yang pesen kopi. Pada waktu pesen itu ada ibu-ibu dan bapak-bapak itu kepalanya nunduk. Bu pesen kopi cuma diam. Pak pesen kopi cuma diam, cuma ngangguk kepala saja. Itu enggak tanpa ada bahasa apapun. Jadi cuma menganggukkan kepala. Kebetulan tadi Mas Arif cerita. Lah Mas Arif saya suruh noleh ke belakang itu ada apa? Yang tadi yang awalnya itu warung itu rame, terusan pada waktu kita datang itu enggak tahu kemana, itu hilang semuanya pelanggannya, enggak tahu. Terus Mas Arif tadi melihat Mas sosok jin lah. Iya, sosok jin tinggi. Nah, bedanya sama manusia itu bedanya telinganya itu panjang ke atas gitu, yang saya lihat seperti itu. Itulah bedanya jin yang saya lihat sama manusia. Dan yang terakhir saya lihat itu ada yang teman-teman ngopi, yang teman-teman tiga itu ada yang membawa katak di sepeda motornya, itu ada katak. Saya juga heran loh, kok membawa katak itu buat apa kan? Itu yang saya lihat dari di waktu itu. Ya normalnya katak itu kan agak kecil lah. Kalau itu bisa besar, tapi ada 3 lah atau 4 sekitar itu di motor yang bagian depan.
itu yang saya lihat. Dan yang saya heran itu di warung itu juga ada katakanlah sate telur puyuh ya. Iya. Nah, itu yang saya rasakan ini juga enak rasanya. Iya. Sama yang saya rasakan kayak di Alam dunia. alam manusia. Itu yang saya rasakan. Gimana Mas? Gimana Mas kalau Panto, teman- rasanya kopi alam Nah. alam Medion itu seperti apa rasanya Mas? Bisa ceritakan ke pemirsa biar tahu. Adik, kemana ada yang pesen apa saja? Ya, Pesen apa, Rip? Kopi. Saya kopi. Yang pesen teh gak no? Iki Kopi. Kopi, kayak to. Kopi. Apa rahane pe to? Kopi rahane, kopi to. kopinya itu aneh, seperti terbuat dari apa ya, Gulali. Air asin. air asin, kecing-kecing gimana kayak asin gitu loh. Kalau Tapi baunya itu nggak ada, iya, baunya itu nggak ada baunya Nggak- kopi sama sekali. enggak ada baunya kopi memang benar. Memang seperti kopi biasanya, tapi rasanya itu asin, terus bau kopi itu nggak ada. Kalau Mas Hardi rasanya gimana Mas? Pada waktu ngopi rasanya gimana? Kalau saya itu kan nggak begitu pecinta kopi. Jadinya nggak begitu meresapi lah. Rasanya Gimana rasanya kopi? Mas Gitu. Har, Mas Har, Mas Har. Gimana kalau teman-teman yang lain? Gimana? Mas Wiji, kurang? Mas Wiji, Mas. Ya Mungkin- sama seperti Mas Manto, rasanya ya Asin ya? asin. Agak asin. Baunya itu Agak- aneh ya mas. Nggak ada baunya. Enggak ada bau kopi, enggak ada. Kopi nggak ada. Tapi yang saya rasakan gini, kalau saya pribadi, pada waktu itu meminum kopi, pertama kali meminum kopi saya sudah merasakan. Kalau kopi biasa itu kan di bibir kan merasakan nikmatnya kopi. Pada waktu itu saya tidak merasakan. Kayak itu kopi itu saya masukkan ke tubuh tapi tidak masuk ke dalam perut. Pada waktu itu saya pribadi, Rip. Jadi saya pada waktu minum kopi yang penting habis. Jadi pada waktu saya ngopi, saya saya masukkan tapi rasanya tidak masuk tenggorokan, cuma kayak minum gelas kotong lah, kayak meminum gelas kotong tapi masuk ke tubuh itu. Rasanya bener ampang lah ya. Ampang lah. Iya. Jadi kayak ngombe gelas kotong, itu yang saya rasakan. Nah saya kan sudah pertama kali saya sudah paham, kita pada waktu masuk jelek berhenti mau istirahat, saya itu paham, oh itu warung jin. Oh itu warung-warung ini tidak normal nih, jam-jam segini kok ada warung di tengah istilahnya di tengah perbatasan ada warung kopi kok rame. Itu saya sudah tidak masuk akal. Makanya pada waktu saya istirahat, saya itu melihat pertama kali pesan kopi itu yang tunggu itu bapak-bapak dan ibu-ibu menundukkan kepala, cuma pesan kopi Bu, cuma tanpa bicara sepatah kata apapun. Biasanya kalau orang ngopi kan tanya-tanya dulu, dari mana Mas, mau kemana, biasanya kan seperti itu. Itu tidak ada satu pada waktu di situ, tidak ada bahasa sama sekali, Terus saya mengamati keadaan di sekitar situ, memang benar kita memang warung ini bukan warung di kehidupan nyata atau di warung manusia itu. Terus mungkin teman-teman bisa merasakan, biasanya rokok pun sama rasanya jarum, gudang garam pasti ada rasanya hampa dan asin. Itu memang kalau rokok dari alam gaib. Kopi sama makanan sama, Rip. Dulu kan teman-teman ada yang makan sate ndok puyuh, ada yang makan apa toh? Siap ya, kacang, kacang asin dan yang lain-lain. Memang rasanya itu kayak makan ampas, memang benar. Itu memang beda lah kalau kita dengan kita di alam kita dengan alam sana. Mungkin ini pengalaman yang luar biasa untuk teman-teman dan yang lain. Kebetulan Mas Muslimin juga kebetulan tidak ikut kebetulan pada waktu itu, dia juga naik gunung ke tempat yang lain. Dan ini malam hari ini kita akan menceritakan bagaimana tadi biar tahu rasanya kopi di Amjun seperti apa. Ya tadi saya ceritakan teman-teman, ini testimoni asli tanpa editan. Ini memang kita real, nyata, hak. Kita bicara apa adanya bahwa kita pernah ngopi di alam jin dan juga warung. Kebetulan di situ harganya itu murah guys, semuanya kita 9 orang ngambil apapun kita makan cuma 33.000 harganya. Pas di dompet saya isinya seperti itu. Jadi pada waktu kita mengasihkan uang,
kepada apa namanya penjual itu cuma ngangguk kepala saja. Itu pas 33.000, harganya murah. Itu memang di dompet aja. lah pas isinya dompet. Hari itu dompet saya itu pas isinya tinggal 33.000, saya apa namanya untuk istilahnya untuk apa namanya bayar 2 ribu. Mungkin ini sedikit pengalaman dari tim Dunia Gaib. Jangan lupa tonton terus dan dukung channel kami untuk tetap berkembang. Jangan lupa subscribe dan share ke teman kamu. Apabila ada kata yang kurang berkesan dari kami, mohon dimaafkan. Ada tambahan? Mas Muslimin, Mas Uji, Enggak ada. Mas Manto, Har, Rem, Kok tetap dukung. tetap dukung channel ya. Iya. Untuk channel Dunia Malam untuk istilahnya mengupas tuntas kaitan hal gaib dan yang lain dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk.